Hari ini kita akan membahas masalah tentang es. Nah, saya ada pertanyaan yang cukup menarik yang bisa dijelaskan secara sains dari YouTube, dari akun Nice Ryan. Ukuran es itu berapa persen dari jumlah adonan ya? Nah, banyak orang yang menanyakan ukuran es itu pertanda bagus, berarti mulai sadar bahwa es ini memberikan pengaruh yang cukup besar. Sehingga harapannya nanti ke depannya tidak semuanya diserahkan ke tukang penggilingan, tapi kita bisa menakarnya sendiri. Yang jadi masalah, takaran es berapa itu sebenarnya tidak ada acuan pastinya. Karena kalau kita mau pakai es berapa banyak, kita perlu memperhitungkan komposisi resep seperti bagaimana, dan kita perlu tahu bahan-bahan yang mengikat cairan itu apa saja. Nah, bahan-bahan yang paling bagus untuk mengikat cairan nomor satu adalah protein, dan protein paling banyak didapatkan dari daging. Masalahnya gini, satu, kualitas daging yang kita pakai seperti apa? Itu yang perlu kita tahu dulu. Dan yang kedua, kandungan lemaknya berapa banyak? Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa protein itu mengikat cairan, tapi dia juga mengikat lemak. Jadi kurang lebih ini, anggaplah kita pakai sapi. Kita tahu kualitas sapi lebih bagus dari ayam. Kalau grade sapinya bagus, dalam arti lemaknya rendah, otomatis banyak protein yang tersisa itu bisa mengikat cairan. Hal ini berarti takaran es kita bisa lebih banyak. Tapi kalau ternyata grade sapinya yang kita pakai itu yang rendah, yang banyak lemaknya, otomatis protein yang terkandung itu dia mengikat cairan iya, lemak juga iya. Sehingga ya kalau orang manusia fokusnya jadi terbagi. Satu fokus ngikat lemak, satu ngikat cairan, makanya jadi terbatas. Nah, yang nomor satu yang perlu Anda tahu adalah kualitas daging yang Anda pakai itu yang seperti gimana. Prinsipnya, semakin rendah lemak yang dipakai, otomatis takaran esnya itu juga semakin tinggi. Tapi kalau lemaknya lebih banyak, otomatis esnya itu juga akan turun. Jadi yang diikat turun. Makanya kalau orang pakai misalkan nih, sapi bagian paha, terus dibandingin sama tetelan, tentu hasil esnya yang bisa dipakai akan berbeda. Dimana tetelan nggak bisa terlalu banyak karena dia banyak lemaknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi satu dari kualitas dagingnya dari protein. Yang kedua, kita perlu tahu dulu dari daging tadi kan ada proteinnya. Seberapa banyak protein yang aktif dalam daging tadi. Nah, kalau ini mungkin susah karena perlu di tes lab, riset dan sebagainya. Simpelnya ini, semakin lama kondisi daging ini dari penyembelihan, dalam arti mungkin di frozen, semakin lama di frozen, semakin jelek kualitas proteinnya. Sehingga seharusnya takaran esnya juga harus diturunkan. Tapi kalau dagingnya masih fresh, masih segar, baru disembelih, seharusnya esnya bisa lebih banyak. Nah, untuk mengakali hal ini karena kita kadang kan kesusahan, kita bukan yang jualan daging, jadi kita nggak tahu kualitas dagingnya berapa lama, proteinnya gimana dan sebagainya. Cara paling sederhana, Anda perlu menambahkan bahan tambahan berjenis fosfat, bisa dari Wendapos, Fosmik, STPP, terus pengenyal sasetan, itu kan basicnya semua adalah fosfat. Harapannya ketika fosfat masuk dan ketemu dengan daging, akan lebih banyak protein yang aktif. Sehingga korelasinya dengan es, kalau Anda pakai fosfat dan grade fosfatnya semakin bagus, otomatis takaran esnya bisa semakin banyak. Sebaliknya, contoh nih, misalkan Anda pakainya fosfatnya kurang, tapi kualitas dagingnya bagus, tentu jumlah esnya nggak bisa sebanyak yang kualitas dagingnya bagus, fosfatnya optimal. Jadi, kalau tadi yang pertama kualitas daging mempengaruhi, yang kedua pemakaian fosfatnya juga mempengaruhi. Nah, yang ketiga, kalau yang masih berhubungan dengan daging, itu ada yang namanya pH. pH itu derajat keasaman. Dan masalahnya, semua daging yang mati, yang sudah disembelih, seiring berjalannya waktu pH-nya akan berubah. Dimana yang ini disebut ada proses rigor mortis. Kalau saya nggak salah ingat ya, mungkin setelah 2 hari atau 3 hari, saya lupa fixnya, itu pH-nya akan turun. Nah, problemnya, kalau kita butuh suatu masakan, itu kan idealnya kan di pH-nya sekitar 7. Kalau kita pakai, tadi kan saya sebelumnya bahas fosfat, kita pakai fosfat seperti STPP itu umumnya pH-nya sekitar 9. Jadi kalau 7,5, STPP adalah 9, sehingga seharusnya pH-nya nanti akan bergeser sekitar ke sini, ke arah yang tinggi. Otomatis kemampuan menahan cairannya tidak sebagus kalau kita pakai yang blend fosfat seperti Wendapos atau Fosmik, di mana biasanya pH-nya mereka itu di bawah 7. Ada 3 faktor kalau berkaitan dengan daging. Yang pertama kualitas dagingnya, yang kedua Anda pakai fosfat enggak, dan yang ketiga pH yang dihasilkan gimana. Makanya saya kalau dari awal, kalau Anda nonton channel HM Prasetya kan Anda tahu,
saya lebih merekomendasikan blend fosfat seperti Wendapos daripada SPPP. Salah satu alasannya karena ini, selain aktivasi proteinnya lebih bagus, alasannya dia secara pH juga dia lebih unggul dari STPP. Nah, STPP sendiri malah akan lebih bagus kalau Anda bikin di mie. Karena pada dasarnya kalau mie kita mau gesernya ke sini. Jadi kalau bakso gesernya ke sini, ke arah 7 ke bawah. Tapi kalau mie kita malah maunya 7 ke atas. Nah, itu ada penjelasan sainsnya sih, saya nggak akan jelasan. Jadi kalau masalah fosfat, kalau Anda ingin bikin bakso sebaiknya pakai yang blend fosfat seperti Wendapos, tapi kalau mie STPP aja mestinya cukup. Nah, oke. Itu tiga faktor pertama untuk yang menahan cairan dari dagingnya. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, misalkan nih, oke, kualitas dagingnya sudah ditentukan, sudah pakai fosfat yang bagus. Apakah ada cara lain untuk kita bisa meningkatkan pemakaian es lebih banyak? Nah, kalau ini sudah optimal, jadi 3 faktor tadi dari daging, fosfat, dan pH. Hal selanjutnya bisa mengikat cairan adalah bahan-bahan tambahan seperti 1 tepung. Dan yang kedua adalah bahan pengikat cairan yang kayak karagenan, serbuk protein M100 FT, dan sebagainya. Nah, khusus untuk tepung bisa mengikat cairan, tapi bukan berarti hasilnya bagus ya. Jadi gini, kalau di dunia food science, bahan yang mengikat cairan itu bisa kita bagi jadi 2. Yang pertama adalah kalau bahasa Inggrisnya ya, dia thickener, yaitu pengental. Dan yang kedua, dia adalah gelling. Kalau gelling itu bayangkan kayak agar-agar lah. Jadi agar-agar kalau jadi kan agak digigit kan ada perlawanannya. Kalau pengental cuma kental doang, tapi digigit nggak bisa, kenyalnya ini nggak ada. Nah, Anda perlu perhatikan bahan yang masuk gelling yang mana, yang thickener yang mana. Tadi saya sebutkan tepung itu bisa mengikat cairan, masalahnya dia masuknya ke thickener bukan gelling. Sehingga secara cairan itu diikat dengan dia, tapi tidak berarti dia kenyal. Jadi bukan encer yang sampai encer buablas, tapi juga nggak kenyal. Makanya pemakaian tepung sebaiknya tetap dibatasin. Lalu kalau selain tepung kan ada bahan-bahan yang lain seperti karagenan. Terus kalau ada, ya karagenan masuk gelling ya, agar-agar juga masuk gelling karena masih sekeluarga sama karagenan. Terus yang masuk gelling lagi itu ada alginat. Kalau yang thickener itu yang lebih banyak lagi. Ada yang bangsanya gam, jadi kayak santan gam, guar gam, CMC itu masuk thickener. Saya nggak tahu resep Anda gimana. Intinya kalau Anda pakai bahan-bahan yang bisa mengikat cairan tadi, Anda perlu memastikan bahan yang Anda pakai itu yang gelling sehingga kekenyalannya bagus. Kalau Anda pakainya yang thickener, secara adonan itu kental, tapi secara hasil baksonya tadi nanti nggak akan bagus. Kuncinya kalau Anda paham dengan teori tadi, semakin bagus dagingnya, semakin aktif proteinnya, semakin netral pH-nya, lalu ada bahan-bahan tambahan pangan yang dipakai, otomatis jumlah esnya bisa lebih banyak. Tapi kalau Anda ternyata terbatas semua, sebaiknya cari aman aja lah, pakai sekitar 10-20% dari dagingnya, supaya hasil adonannya nggak encer dan Anda bisa menghasilkan bakso yang masih oke.